Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sawaun selaku dosen dari mata kuliah Tafsir Ahkam. Izinkan saya di sini Muhammad Khairijal dengan NIM 2021080038 untuk merepresentasikan tentang kelompok saya, PPT saya, yaitu tentang zina. Pengertian zina. Zina secara bahasa adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Jadi zina itu bisa terjadi apabila laki-laki dan perempuan belum menikah sah secara agama maupun negara, sehingga lalu mereka melakukan hubungan-hubungan yang seharusnya belum mereka laksanakan. Dan zina itu dibagi menjadi dua, ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dimana zina itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi apabila ada suami lalu dia berselingkuh, sudah menikah berselingkuh kepada orang lain, maka dia dihukumi zina muhson. Dan zina muhson itulah dosa yang besar dan pelakunya itu dihukum dengan cara dirajam. Dirajam yaitu orangnya dipendem setengah, habis itu dia dilempari pakai batu. Lalu ada namanya zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh remaja, oleh anak-anak yang belum menikah, orang yang belum menikah, pemuda yang belum menikah, sehingga hukumannya tidak begitu berat, hanya diasingkan saja. Ada banyak sekali kenapa Allah melarang terjadinya zina, melarang untuk manusia umat muslim untuk melakukan zina, karena untuk menjaga diri. Jadi salah satu dari makhluk hidup syariah adalah menjaga diri dan menjaga keturunan. Jadi gunanya tidak berzina adalah menjaga keturunan supaya keturunan itu bisa menjadi orang-orang yang soleh, yang benar-benar berkualitas, tidak hasil dari hal yang di luar nikah. Dan dijelaskan pula oleh Nabi Muhammad SAW di hadis riwayat Al-Hakim, beliau bersabda, "Wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Karena saking susahnya menjaga kemaluan dan syahwat, maka imbalannya adalah surga." Selanjutnya di hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya." Jadi untuk pemuda yang belum bisa menikah, silahkan berpuasa, karena berpuasa bisa menjaga diri kita dari nafsu yang tinggi. Selain ada zina berupa zina muhson, ada zina ghairu muhson, dijelaskan juga di dalam kitab Sulamun Taufik itu juga ada zina selain daripada zina kelamin, yaitu zina majazi. Zina majazi itu ada zina mata, zina tangan, zina kaki, dan zina mulut. Tapi di dalam kitab itu dijelaskan bahwa itu adalah termasuk maksiat. Tapi kebanyakan ulama juga memasukkan hal tersebut ke dalam zina. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam banyak riwayat, salah satunya diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah mentakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati adalah berharap dan berkeinginan, zina kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya." Hadis riwayat Abu Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap anak Adam itu pasti berzina. Cuman yang dimaksud zina di sini adalah yang pasti dia akan bermaksiat dengan anggota tubuhnya selain daripada kelaminnya, yaitu pasti dia akan menggunjing dengan mulutnya, bergibah, lalu bisa tangannya dengan melakukan hal yang lain, terus istimna atau dan misalnya, terus dia juga bisa matanya menggunakan melihat aurat wanita, apalagi dengan mudahnya di zaman saat ini. Lalu ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam menafsirkan kata al-lamam atau kesalahan kecil dalam surat An-Najm ayat 31 ayat 32 perihal kriteria orang baik. Kata al-lamam atau kesalahan kecil pada surat An-Najm ayat 31 ayat 32 ini kemudian dipahami oleh zina majazi. Jadi oleh Abu Hurairah hal ini dijelaskan kembali bahwasanya yang dimaksud dengan
kesalahan kecil dari hadis yang tadi saya sebutkan itu adalah zina majazi. Jadi zina mata, zina mulut dan lain-lain itu adalah zina majazi, bukan zina yang hakiki. Abu Thayyib dalam syarah Sunan Abu Daud, yaitu kitab Ainul Ma'bud, mengutip pandangan Al-Khattabi yang mengatakan bahwa zina majazi merupakan dosa kecil yang mana setiap anak Adam sulit menghindar kecuali orang yang berada dalam perlindungan Allah. Jadi sudah dipastikan bahwa dengan adanya zina kecil tadi, dan sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa setiap anak Adam pasti melakukan zina, dan itu zinanya bukan zina yang besar tapi zina yang kecil, seperti yang saya katakan tadi, dia matanya menggunakan untuk melihat yang tidak baik, mulutnya untuk menggunjing dan sebagainya. Jadi yang tadi yang dapat saya katakan intinya adalah zina itu dosa besar, baik dilakukan yang zina hakiki, zina kelamin itu pasti dosa besar, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Tapi ada juga zina yang kecil, yang dimana zina itu pasti akan dilakukan oleh anak Adam, dan itu termasuk dosa yang ringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.